Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota 5 orang dengan saya sendiri Akmal Maulana dengan NPM 221201781 dan saya didampingi oleh teman saya yaitu Della Septiana, Helfrida Yulianti, Adelia Juliani, dan Rohman Nopriansah. Kami di sini akan menjelaskan mengenai eksistensi perkawinan adat pada masyarakat Mandailing di Kota Medan. Definisi eksistensi hukum adat perkawinan. Perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Perkawinan di Indonesia pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 309 dan diatur pelaksanaannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Menurut hukum adat lokal, perkawinan bukan hanya merupakan perbuatan sosial, kultur, magis, religius, tetapi juga perbuatan hukum. Dikarenakan sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat adat di Indonesia berbeda-beda, maka terdapat bentuk-bentuk perkawinan yang berbeda-beda. Salah satunya masyarakat adat suku Mandailing. Masyarakat adat Mandailing mempunyai faktor utama dalam melaksanakan perkawinan dalam bentuk adat, yaitu untuk mempertahankan kebudayaan dan tradisi adat Mandailing tersebut. Sering juga masyarakat adat ini ingin menunjukkan status sosial mereka melalui perkawinan adat yang dilakukan. Seperti semakin besar pesta yang digelar, maka semakin tinggi status sosial mereka di lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya itu adalah ada faktor-faktor lain yang menjadi dasar pemikiran masyarakat adat melalui perkawinan adat Mandailing. Faktor lain yang pertama yaitu adalah dengan adanya adat dalam suatu penyelenggaraan perkawinan ini membuktikan bahwa masih adanya jati diri dari masyarakat adat Mandailing yang merupakan suatu ciri khas yang tidak dapat digantikan dengan modernisasi. Kemudian poin yang kedua adalah adat merupakan pemersatu bagi para masyarakat dalam pelaksanaan perkawinan adat yang umumnya memakan waktu dan persiapan yang panjang, otomatis dapat mempererat tali persaudaraan di antara masyarakat adat Mandailing tersebut. Yang terakhir ada poin yang ketiga yaitu melestarikan peninggalan budaya nenek moyang kita agar tidak luput dimakan zaman. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan terkait dengan alasan masih dilakukannya perkawinan adat Mandailing. Jadi terdapat 5 alasan mengapa masih dilakukannya perkawinan adat Mandailing. Yang pertama adalah untuk melestarikan dan membudidayakan tradisi nenek moyang secara turun-temurun. Yang kedua adalah untuk tetap mempertahankan upacara adat itu sendiri. Yang ketiga adalah sebagai bentuk perayaan dan wujud syukur atas perkawinan sah yang terdahulu. Yang keempat adalah untuk menunjukkan kebesaran masyarakat adat Mandailing di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir adalah sebagai acara untuk mengumumkan bahwa telah terjadi perkawinan antara mempelai pria dan wanita kepada masyarakat sekitar. Pengaruh modernisasi terhadap perkawinan adat Mandailing. Yang pertama, bagi pengantin wanita diwajibkan memakai balung, dan bagi pengantin pria diwajibkan memakai ampu. Dahulu, balung dan ampu hanya dipakai pada perayaan besar Horja Godang, perayaan menengah Horja menengah. Seiring perkembangan zaman, hal ini tidak dipermasalahkan selama tetap memakai bulang dan peralatan lainnya. Yang kedua, pelaminan yang dulu diutamakan warna-warna adat yaitu kuning, hitam, putih, sekarang juga dicampur dengan merah, pernak-pernik yang berkilau untuk menambah keindahan. Yang ketiga, dahulu gondang sambilan ini tidak boleh diperdengarkan sembarangan karena merupakan simbolisasi dari beberapa acara penting di suatu daerah, misalnya perkawinan, kematian, dan pertanda ada peristiwa besar. Tetapi pada zaman sekarang, semua perayaan menggunakan gondang sembilan. Yang keempat, setiap horja pada zaman dahulu selalu ditandai dengan adanya tanda di depan jalan tempat perayaan dilakukan. Misalnya, horja Gondang memakai bendera dan payung sebagai tanda bahwa dilakukan sebuah perayaan besar, namun sekarang tidak ada perbedaan tanda dari horja Gondang, menengah dan kecil. Akibat hukum yang timbul dari perkawinan adat Mandailing adalah yang pertama, pada hubungan suami. Perkawinan uang jujur mengakibatkan akibat hukum terhadap suami dan istri, yang mana istri diwajibkan untuk masuk ke klan suaminya. Lalu pada hubungan anak-anak yang lahir dari perkawinan. Bagi masyarakat Mandailing, diharapkan kelahiran keturunan laki-laki agar dapat meneruskan warga, sehingga marga tidak terputus di garis keturunan perempuan, karena marga diperoleh dari garis keturunan ayah atau patrilineal. Lalu mengenai harta benda yang diperoleh sebelum
maupun selama perkawinan. Dalam perkawinan adat Mandailing, tetap mengenal dua macam harta perkawinan, yaitu yang pertama harta bawaan, harta yang diperoleh sebelum perkawinan berlangsung, dan harta bersama, harta yang diperoleh setelah perkawinan berlangsung. Nah, baik itu saja yang bisa dapat kami jelaskan dari kelompok 5. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.